Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mufika. Pada kesempatan ini kita akan membahas elektrokimia, yaitu sel volta. Ya, sebelum belajar sebaiknya berdoa dulu ya. Elektrokimia berarti kita bahas hubungan antara kelistrikan dengan reaksi kimia. Sebelum kita mempelajari sel volta, kalian harus ingat lagi materi oksidasi dan reduksi karena ini bersangkut paut ya. Ingat masih? Tentunya masih dong ya. Yang namanya reduksi ini terjadi penangkapan elektron, sedangkan oksidasi terjadi pelepasan elektron. Jadi nanti ini elektron akan dilepas dan ditangkap oleh katoda. Dalam reaksi ini dibantu oleh jembatan garam untuk menetralkan ion-ion. Ini merupakan elektroda namanya. Logam-logam ini namanya elektroda. Elektroda yang di bagian reduksi disebut dengan katoda, elektroda yang berada di oksidasi disebut dengan anoda. Anoda ini berkutub negatif, sedangkan katoda berkutub positif. Biasanya sering disingkat KAPAN, katoda positif, anoda negatif, dan juga KRAO, katoda reduksi, anoda oksidasi. Sel volta ini sering disebut juga dengan sel Galvani karena penemunya itu adalah Galvani. Nah, sel volta ini merupakan elektrokimia yang berlangsung secara spontan. Jadi, kalau ada elektrokimia berlangsung secara tidak spontan, itu bukan sel volta, Tapi itu elektrolisis. ya. Nah, kenapa bisa terjadi sel volta ini? Karena ada aliran elektron yang dihubungkan dengan jembatan garam. Jembatan garam ini isinya adalah garam-garamnya. Nah, kemudian di sini ada larutan elektrolitnya yang dapat menghantarkan listrik ini dari larutan elektrolitnya. Jadi tidak serta-merta elektron bergerak gitu aja, tapi ada penghantarnya ya, melalui larutan elektrolit tersebut. Nah, contoh konkretnya adalah batu baterai. Kok bisa batu baterai menjadi sumber listrik? Ternyata di dalam batu baterai ini ada katodanya, ya, yaitu karbon, dan ada anodanya, sengnya, yang bagian ujung ini sengnya. Dan ketika kalian bongkar baterai, di dalam baterai ini ada larutannya. Ini adalah larutan elektrolitnya berupa amonium klorida NH4Cl dengan campuran mangan 4 oksida, karbon, dan air, ya. Nah, kemudian di pinggirnya lagi nih, ini merupakan gel pemisah elektrolit lapisan kanjinya. Nah, kenapa bisa menghasilkan listrik? Ternyata ada aliran elektron dari logam Zn ke karbon, ya. Elektron itu bergerak dari anoda menuju katoda yang dihubungkan dengan larutan elektrolit tersebut. Nih, kalau nggak ada elektrolit, ya tidak bisa menghasilkan arus listrik ya. Jadi harus ada elektrolitnya. Notasi sel volta. Notasi sel volta sering juga disebut dengan diagram atau lambang sel. Ya, untuk notasi sel volta bisa dinotasikan dengan menuliskan oksidasinya terlebih dahulu, kemudian menuliskan reduksinya. Langsung saja ke contohnya. Di sini ada Zn ditambah dengan 2Ag plus menjadi Zn2 plus ditambah dengan 2Ag. Kita harus menentukan dulu mana oksidasi, mana reduksi ya. Ternyata oksidasinya di Zn ke Zn2 plus dan reduksinya ini Ag plus ke Ag gitu ya. Nah, dalam elektrokimia, logam yang mengalami oksidasi disebut dengan anoda, sedangkan logam yang mengalami reduksi disebut dengan katoda. Dalam reaksi ini, anodanya adalah seng dan katodanya adalah perak. Dalam penulisan notasi sel, kita tulis dulu oksidasinya, kemudian reduksinya. Berarti kita tulis dulu Zn, logam Zn-nya, kemudian garis, kita tulis Zn2+, karena dari Zn ke Zn2+, termasuk oksidasi ya, biloxnya naik dari 0 ke plus 2. Kemudian garis 2, kita tulis ion reduksinya, itu Ag plus ya, garis 1, Ag. Karena Ag plus ini biloxnya plus 1 ke Ag. Ag ini biloxnya 0, dari plus 1 ke 0 turun ya. Maka termasuk reduksi. Di dalam deret volta ini, semakin ke kiri ini bertindak sebagai oksidasi. Semakin ke kanan ini semakin reduksi. Jadi semakin positif itu semakin reduksi, semakin negatif ini semakin oksidasi. Gitu ya. Dalam deret volta ini harus diingat unsur-unsurnya. Oke, cara mengingatnya adalah menggunakan jembatan pintarnya. Lika bawa cai. Nah, Mang Ali minta air. Sena cari visi di cowok. Niniknya senang pembalap. Hahaha, cucur hangus agak pahit. Au. Ulang lagi ya. Lika bawa cai. Nah, Mang Ali minta air. Sena cari VCD. Cowok, niniknya senang pembalap. Hahaha. Cucur hangus agak pahit. Au. Ya. Jadi, semakin
ke kanan CuHgAgPtAu itu memiliki nilai potensial reduksi yang besar. Semakin ke kiri, nilai potensial reduksinya semakin kecil, atau dalam kata lain semakin oksidasi dia ya. Potensial reduksi. Nah, deret volta tadi berhubungan dengan potensial reduksi karena semua unsur itu memiliki nilai, semua unsur memiliki harga potensial reduksi. Ingat, dalam deret volta semakin ke kiri semakin negatif, semakin ke kanan semakin positif. Nah, nilai potensial reduksi dalam reaksi sel volta yang melibatkan logam-logam itu disebut dengan potensial sel. Misalnya, kita lihat lagi deret voltanya. Kita lihat CR dengan CD. Posisi lebih kanan adalah CD, ya. Maka CD ini harus bertindak sebagai reduksi. CR ini harus bertindak sebagai oksidasi. Ketika CR ini oksidasi dan CD-nya reduksi, maka kespontanan dapat berlangsung. Jadi, E0 sel bisa juga dihitung katoda dikurang dengan anoda atau reduksi dikurang dengan oksidasi. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui dua elektroda sebagai berikut. Ya, ada Ag dan Mg. Ag ini memiliki potensial reduksinya 0,8. Sedangkan Mg memiliki potensial reduksi min 2,37. Dari potensial reduksi ini bisa kita lihat, kalau reaksi ini mau berlangsung secara spontan, maka magnesium harus bertindak sebagai anoda karena nilainya lebih kecil, ya, oksidasi dia. Sedangkan Ag harus bertindak sebagai katoda karena memiliki potensial yang lebih besar. Untuk menuliskan reaksi selnya, kita harus pakai metode setengah reaksi dalam reaksi redoks. Nah, katodanya ini adalah Ag, maka Ag plus ditambah dengan E menjadi Ag, sedangkan anodanya ini adalah magnesium, ya, dari Mg menjadi Mg2 plus ditambah dengan 2 elektron. Kemudian potensial selnya, katoda di sini potensial selnya positif, ya, 0,8. Sedangkan anoda di soal ini kan E0-nya min 2,37. Karena dia berubah menjadi oksidasi, maka E0-nya ini menjadi 2,37. Ya, karena reaksinya pun berubah. Awalnya reduksi jadi oksidasi, reaksinya berubah, ditukar, dan E0-nya ini berubah, tandanya dari min jadi plus, gitu ya. Nah, seperti biasa, supaya setara, maka elektronnya harus dicoret terlebih dahulu. Nah, elektron yang atas ini dikali dengan 2, yang bawah dikali dengan 1, supaya setara, ya. Ketika sudah setara, nih, E0 selnya tinggal ditambah 0,8 ditambah 2,37. Inilah reaksi selnya dan inilah E0 selnya. Nah, E0 sel ini alternatifnya, cara alternatifnya. Tentukan harga E0 selnya. Nah, harga E0 sel ini bisa didapat tadi, ya, E reduksi dikurang dengan E oksidasi. Sama dengan E reduksi itu 0,8, ya, dikurang dengan E oksidasi. Nah, kalau kita mau menggunakan E reduksi dikurang E oksidasi, ini menggunakan angka aslinya. Ya, jadi oksidasi yang kita pakai di sini angka min 2,37. Berarti buka kurung min 2,37. Oke. Menghasilkan plus 3,17 volt. Ya. 0,8 dikurang dengan min 2,37. Min kali min jadi plus. 0,8 ditambah dengan 2,37 hasilnya adalah 3,17 volt. Nah, ini langkah yang sesuai rumus. Kalau kalian mau menghitung dengan membalikkan dulu yang reduksinya tadi, Mg, ya, Mg awalnya reduksi diubah jadi oksidasi. Ini kalau mau menghitung seperti ini tinggal dihitung seperti biasa, tapi menggunakan plus, tandanya plus, ya. Jadi langsung dihitung seperti biasa. Hasilnya pun sama saja. Kemudian buat diagram selnya, ingat diagram sel ditulis oksidasinya dulu baru reduksi. Maka ditulisnya Mg-nya dulu, ya. Mg garis Mg2 plus garis 2 Ag plus garis kemudian Ag. Selanjutnya coba kalian kerjakan. Di sini ada soal sel volta. Sel volta tersusun dari elektroda nikel dan aluminium. Jika diketahui Ni2 plusnya ini min 0,25
dan aluminiumnya ini potensialnya min 1,66. Maka tentukanlah anoda dan katoda. Kemudian tuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda. Tentukan nilai potensial selnya dan tuliskan notasi selnya. Selamat berlatih. Dan soal yang kedua, di sini ada soal SBMPTN ya tahun 2018. Silakan dicoba. Berikut ini adalah data potensial reduksi standar untuk beberapa kation. Nah, sel volta yang memiliki potensial sel paling besar adalah, oke, silakan dikerjakan buku tulisnya. Kemudian kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Sampai sini dulu pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.